luar biasa. Amin. Mari bersama-sama kita akan masuk memuji dan menyembah Tuhan. Pagi hari ini kita datang memuliakan nama Tuhan. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena Kau sudah melihara hidup kami, melindungi hidup kami Tuhan, sampai hari ini. Dan kami boleh pagi hari ini datang untuk menyembah Engkau, merayakan tentang, memperingati tentang kematian-Mu ya Tuhan. Biar hari ini boleh menyemangati kehidupan kami, untuk kami terus dekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami ikat setiap roh jahat di udara. Kami patahkan segala kekuatan kuasanya di dalam nama Tuhan Kristus. Dan dalam Kau mengurapi setiap kami. Kami percaya Tuhan, kasih dan damai sejahtera-Mu ada pada setiap kami pada pagi hari ini. Kami akan mulai pada ini, Kau pimpin kami dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Mari bersama dengan saya di tempat ini kita akan naikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku, kekuatanku dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, ku yakin, oh, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita naikkan bersama-sama dari awal. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sungguh ku yakin Engkau Tuhan, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, katakan sama-sama, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan, terjadi terjadi di sini. Mari angkat tangan saudara, kita menyembah. Haleluya. 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 Kira lama masih. Masih di dalam. Haleluya. Haleluya. Kira lama masih. Masih di dalam. Haleluya. Haleluya. Tidak malam masih. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Haleluya. 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 Mari sama-sama angkat sembahmu. Mari sama-sama angkat sembahmu. Kira lama masih di dalammu. Haleluya. 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 Ira malam masih di binara labora malam masih di binara labora malam. Haleluya. Haleluya. Dalam masih di binara malam masih di binara lamu. Syara lamana ramata kapara masih di binara lamu. Haleluya. Haleluya. Bangun keintiman saudara dengan Tuhan. Bangun keintiman saudara dengan Tuhan. Kira lama masih. Kira lama malam. Haleluya. 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 Lama masih di binara lamu. Kira lama masih. Malam masih di binara lamu. Haleluya. Haleluya. Malam masih di binara lamu. Masih di binara lamu.
Terima kasih Tuhan. Kami mau bersuka cita bersama dengan seluruh umat-Mu. Mau bersuka cita untuk memuliakan Kau. Dalam nama Tuhan Kristus. Yang mau bersuka cita bersama saya katakan, amin. Mari kasih tepuk tangan dan Bapak Ibu saya undang kami berdiri. Bersama-sama kita akan bersuka cita. Kira mas. Dia mati bagi kita. Dia juga bangkit bagi kita. Amin. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah bersamaku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sungguh Dia di dalamku. Oh, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Sama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan sama-sama, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Sekali lagi, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Katakan, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Mari saudara beri buat kita. Haleluya. 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 Yeay. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Sekarang kita akan masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita tahu bahwa Allah telah datang mati dalam dunia adalah untuk menebus setiap dosa kita. Dia membeli kita bukan dengan barang yang fana, tapi Dia membayar dosa kita dengan darahnya yang mahal. Katakan bersama-sama, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal
Mari sama-sama angkat tangan saudara, sembah Tuhan, biar kehendak Tuhan yang boleh jadi dalam hidup kita, biar kehendak Tuhan. Oh, dia malam masih bina lambo, dia yang telah menebus kami, dia yang telah membayar dengan lunas dengan darahnya. Kira malam masih bina lambo, kira malam kira kasih di bina lambo, kira malam. Haleluya, haleluya. Kira malam masih, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Kira malam masih, kira malam. Haleluya, haleluya, haleluya. Kira malam masih, kira malam masih. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, mujizat bukan yang atas kami, mujizat menyertai kami dalam nama Yesus. Yang susah terhibur, yang lemas terima kekuatan, yang sakit terima kesembuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kira malam masih, kira malam masih, oh malam masih. Haleluya, haleluya. Oh, katakan sama-sama, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau, sekali lagi katakan, ku telah mati lebih kuat. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan jadilah, jadilah. Sekali lagi katakan jadilah. Jadilah padaku. Katakan jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari beri tepuk tangan yang beri buat Allah kita yang mengerti, menyerahkan hidupnya untuk kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Kira malam masih kini bidala para malam. Tuhan Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji Engkau dan saatnya sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti. Kami mohon hikmat daripada-Mu ya Roh Kudus. Kami buka hati kami, biarlah menjadi hati yang gembur, tanah yang gembur, siap untuk ditaburi benih yang baik, yaitu firman-Mu Tuhan.
Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap umat-Mu Tuhan, sehingga sebentar kami juga masuk untuk menikmati perjamuan dengan Engkau. Untuk menikmati tubuh dan darah-Mu, kami dikuatkan lewat firman-Mu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Diberkati Tuhan lewat pujian dan penyembahan tadi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Baik. Pagi hari ini kita masuk di dalam ibadah Jumat Agung. Bapak Ibu, kita akan memperingati. Bicara Jumat Agung ini bukan Paskah. Kalau Paskah itu nanti pada hari Minggu, kebangkitan Kristus. Tapi ini Jumat Agung, kita memperingati kematian daripada Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul kematiannya menghidupkan. Kematiannya menghidupkan. Mari kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-46. Nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah dari ayat 44 sampai 49. Tetapi fokus pembicaraan kita pada saat siang hari ini adalah dari ayat 46. Mari kita buka bersama-sama Lukas pasal yang ke-23 ayat 46. Sudah ketemu Bapak Ibu? Yang sudah ketemu katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita baca dengan suara yang terbaik yang dari Tuhan. Lukas pasal yang ke-23 ayat 46. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca ayat ini, Yesus berada di kayu salib. Yesus sedang dalam posisi detik-detik di mana Dia akan mengakhiri hidupnya. Dalam kematiannya, Dia di atas kayu salib. Sebelum Dia meninggalkan kita semua, sebelum Dia meninggalkan dunia ini, sebelum Dia melepas nyawanya, terjadi dalam hidupnya, Dia berkata kepada Bapanya, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus, bicara tentang kematian. Kenapa harus ada kematian? Kita harus menilik kembali kepada bagaimana tentang manusia setelah dijadikan oleh Allah. Ternyata manusia menyimpang daripada perintah Allah. Ternyata manusia tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika Allah menempatkan manusia pertama di Taman Eden, Allah berpesan supaya seluruh tanaman yang ada di tempat ini, di taman itu buahnya boleh kau makan. Tetapi ada satu pohon, tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Tetapi yang terjadi dalam perkembangannya, manusia itu menuruti perkataan iblis. Lalu manusia memakan buah pohon yang dilarang oleh Tuhan. Dan hasilnya manusia menjadi berdosa. Manusia menjadi mati. Manusia terputus hubungannya dengan Allah. Manusia terpisah daripada Allah. Manusia tidak bisa lagi bertemu dengan Allah. Manusia tidak bisa lagi berjumpa dengan Allah. Manusia tidak bisa lagi bersekutu dengan Allah. Kenapa? Karena manusia melanggar perintah daripada Allah. Pelanggaran terhadap perintah Allah itu adalah dosa. Dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, bagaimana bisa mempersatukan kembali dengan Allah? Harus ada korban yang diberikan. Dalam perjanjian lama, dalam hukum Taurat, bahwa
Setiap manusia berdosa, 1 tahun sekali mereka harus membawa korban persembahan kepada Tuhan. Mereka harus memberikan korban binatang, baik itu lembu, sapi, kambing, domba, untuk dipersembahkan menjadi korban persembahan penghapusan dosa bagi manusia. Tetapi korban penghapusan dosa ini berlaku hanya sementara, bersifat hanya sementara. Maka setiap kali jatuh dalam dosa, maka setiap tahun manusia harus datang kepada Allah dengan membawa korban persembahan. Supaya apa? Supaya manusia itu dapat pengampunan daripada Allah. Dan itu terjadi terus-menerus. Korban diberikan. Kenapa harus ada korban diberikan? Karena Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22 berkata begini. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa darah, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Untuk menebus dosa manusia, untuk mengampuni dosa manusia, dibutuhkan penumpahan darah. Ada korban yang diberikan kepada Allah, darah yang dipersembahkan kepada Allah. Pertanyaannya adalah, darah siapa yang bisa dikorbankan? Kalau darah binatang, Tuhan memang memberi kesempatan itu, tetapi hanya bersifat sementara. Mengapa bersifat sementara? Karena kembali kalau kita berpikir secara akal, yang berdosa bukan binatang. Yang berdosa bukan kambing dan domba. Yang berdosa bukan lembu dan sapi. Tetapi yang berdosa ini siapa? Yang putus hubungan dengan Allah itu siapa? Adalah manusia. Ciptaan Allah yang mulia, terpisah, terasing daripada Allah. Darah binatang tidak bisa menghapus secara total dosa manusia di hadapan Allah. Tetapi harus darah manusia. Yang menjadi pertanyaan adalah, manusia siapa? Sementara Alkitab berkata begini, bahwa semua manusia di muka bumi ini berdosa. Kata Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 20, dikatakan bahwa sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang berbuat baik, tidak ada orang yang saleh. Semua mereka adalah berbuat dosa. Lalu, apakah bisa seseorang dibawa menjadi korban kepada Tuhan? Tidak layak. Kalau dihukum Taurat, kalau ketika mempersembahkan binatang untuk penghapusan dosa, maka binatang ini harus dicek sedetil mungkin. Jangan sampai ada cacat dan celah. Jangan sampai ada binatang ini mungkin kakinya pincang, mungkin juga matanya buta. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak layak untuk menjadi penghapusan dosa. Apalagi manusia. Manusia sudah berdosa. Manusia tidak ada yang berbuat baik. Manusia hidup dalam kejahatan. Itu yang terjadi. Sehingga tidak ada darah manusia satupun yang layak untuk dikorbankan kepada Tuhan. Tetapi perhatikan, ketika kita membaca di dalam Lukas tadi, Yesus datang ke dalam dunia. Dia adalah Allah sendiri datang ke dalam dunia. Tujuannya apa? Untuk menebus dosa manusia, untuk menebus dosa kita semua. Kehadirannya dia dalam dunia untuk mati, bukan mati karena kesalahan dia, tapi dia mati itu karena kesalahan kita semua. Kenapa harus Yesus? Karena Yesus adalah pribadi yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Yesus adalah pribadi yang tidak berdosa. Kita masih ingat ketika Yesus masih ada di dalam dunia, Yesus dicobai oleh iblis. Setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, Yesus tidak makan, Yesus tidak minum. Yang terjadi, Yesus lapar.
Ketika Yesus lapar, iblis tahu Roh Allah ingin membawa Yesus ini untuk mengetahui bagaimana dia, apakah dia menuruti perkataan iblis atau dia tetap dalam komitmen. Kalau dia berkata ketika bersama dengan para murid, ketika para murid berkata begini, "Guru, mari kita makan." Ternyata Yesus berkata begini bahwa, perhatikan baik-baik. Yesus berkata begini bahwa, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Tidak berpikir hanya untuk jasmaninya, tidak berpikir hanya untuk dagingnya, tidak berpikir untuk kambing tengahnya. Tapi dia berkata, makananku yang melakukan kehendak Allah. Apakah dia berkomitmen dengan perkataannya? Apakah bisa dipertanggungjawabkan perkataannya itu? Lalu iblis diberi kesempatan. Yesus dibawa oleh Roh naik ke bukit untuk menerima sebuah tantangan daripada iblis. Iblis mencoba Yesus sampai 3 kali. Yesus dicobai oleh iblis. Yang pertama, di mana Yesus dicobai oleh iblis karena iblis tahu bahwa Yesus anak Allah, dan iblis tahu bahwa Yesus habis berpuasa 40 hari 40 malam, maka yang pertama itu pasti lapar. Tapi Yesus digoda oleh iblis. Yesus pun tidak tergoda oleh iblis. Ketika iblis berkata, jika engkau anak Allah, engkau pasti bisa mengubah batu ini menjadi roti. Ubah batu menjadi roti. Yesus berkata, manusia hidup. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka cobaan yang pertama, Yesus lolos. Tidak jatuh di dalam dosa. Tidak menuruti perkataan iblis. Yang kedua, ketika iblis gagal yang pertama, iblis membawa Yesus ke atas bukit. Lalu Yesus ditunjukkan satu kota di mana indah ketika pada malam hari ini. Ketika dilihat situasi sana, iblis berkata begini, jika kau menyembah aku, maka yang terjadi separuh dunia ku berikan kepadamu. Tapi apa kata iblis? Kata Yesus kepada iblis, Yesus tidak menuruti. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu yang terjadi. Tuhan tidak menyembah iblis, apapun yang dijanjikan oleh iblis. Yang kedua, Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah, ke paling pucuk di sana. Lalu iblis berkata begini, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu, maka nanti para malaikatnya akan menatang dan tidak sampai kakimu terluka di sana. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ternyata Yesus juga yang ketiga kalinya dia menolak perkataan iblis. Yesus tidak menjatuhkan diri. Dan setelah itu Yesus tidak tergoda dan malaikat Tuhan datang melayani Yesus. Terbukti bahwa Yesus tidak berdosa. Yesus tidak bercacat, Yesus tidak bercela. Yang kedua, ketika Yesus ditangkap dan Yesus diadili. Ketika diadili pun ketemu dengan Pilatus, di sana pun juga tidak ditemui kesalahan apapun. Hanya karena imam-imam, hanya karena orang-orang Yahudi sakit hati. Karena apa? Pengajarannya ditolak oleh para murid, ditolak oleh orang-orang di sekitarnya yang berbondong-bondong ke Yesus. Maka orang-orang Yahudi, imam besar ini menjadi cemburu, menjadi iri hati. Lalu menangkap dia, mencari kesalahan daripada Yesus. Lalu ditemukan menurut orang-orang Yahudi, imam besar ini, Yesus telah menghujat Allah. Karena mengatakan dirinya bisa mengampuni orang berdosa. Karena dia mengatakan bahwa Yesus ini adalah Allah sendiri. Itu yang dimaksudkan di sana. Lalu Yesus ditangkap, Yesus diadili. Tapi dalam pengadilan tidak ditemukan Yesus itu berdosa. Tidak ditemukan Yesus itu bercacat dan bercela. Yesus pribadi yang suci, Yesus pribadi yang tidak berdosa ditemukan di sana. Karena itu Yesus layak untuk menjadi korban. Yesus layak untuk menjadi persembahan kepada Bapa, kepada Tuhan. Supaya setiap manusia yang berdosa, mereka mendapatkan kehidupan daripada Tuhan. Kematiannya menghidupkan. Nah, apa yang terjadi ketika Yesus yang tidak bercacat,
ketika Yesus yang tidak bercela itu mati di atas kayu salib. Sekali lagi saya tekankan kepada kita semua, kematian Yesus bukan karena dosa dan kesalahannya pribadi, tapi kematian Yesus adalah karena dosa saudara dan dosa saya, dosa kita semua, manusia yang ada di muka bumi ini. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia rela darahnya tercurah. Dia rela dagingnya tercabik-cabik. Yang nanti sebentar kita akan nikmati tubuh dan darahnya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah. Itu sebagai korban buat saudara dan buat saya, buat kita semua. Yang terjadi adalah yang pertama, ketika Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah, maka yang terjadi adalah manusia yang berdosa terima pengampunan. Saudara percaya, Bapak Ibu percaya bahwa saat ini ketika Yesus sudah mati 2000 tahun lebih yang lalu, itu menebus dosa saudara dan menebus dosa saya, menebus dosa kita semua. Amin. Senggol kanan kiri, katakan aku sudah ditebus. Senggol kanan kiri, aku sudah terima pengampunan. Kembali kepada Ibrani tadi dikatakan bahwa dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah Kristus sudah ditumpahkan untuk saudara dan saya. Darah Kristus sudah ditumpahkan untuk kita semua. Maka darah Kristus itu yang mengampuni kita semua. Yang terima pengampunan, kasih tepuk tangan buat Allah, kita beri kemuliaan yang besar. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yang pertama yang terjadi ketika kematian Kristus di atas kayu salib, maka manusia yang berdosa terima pengampunan. Manusia yang berdosa yang mestinya dihukum, manusia berdosa yang mestinya mati untuk selama-lamanya. Tapi karena Yesus, Allah sendiri datang dalam dunia, mati bukan karena kesalahannya, mati bukan karena dosanya di atas kayu salib, tetapi karena dosa dan kesalahan kita semua. Maka setiap kita yang berdosa terima pengampunan daripada Allah. Sekali lagi katakan, aku sudah diampuni. Maut sudah dilewatkan daripadaku. Aku sekarang terima kehidupan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, saudara, itu yang pertama. Yang kedua sekarang, apa yang terjadi? Bahwa Kristus itu telah mati di atas kayu salib bagi setiap manusia. Kalau tadi manusia yang berdosa terima pengampunan, lalu apa yang terjadi sekarang dengan Yesus sendiri? Manusia yang berdosa terima pengampunan. Manusia yang berdosa yang terasing dari Allah dipersatukan kembali dengan Allah. Manusia yang berdosa terima persekutuan dengan Allah. Tapi yang kedua ini adalah membuktikan perkataan daripada Kristus. Apa perkataan Kristus? Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sendiri yang berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jelas sekali kalau Yesus berkata bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, ketika Yesus mati di atas kayu salib, menjadi jalan bagi manusia, punya persekutuan dengan Allah, dan setiap perkataannya bisa dibuktikan perkataan kebenaran. Dia mati di atas kayu salib, jelas dia mati di atas salib. Darahnya tercurah, jelas. Alkitab sudah mencatat di sana. Sangat-sangat jelas membuktikan sebuah kebenaran apa yang terjadi pada Yesus. Hari-hari ini banyak sekali pengajaran yang mulai menyeret orang untuk bimbang terhadap diri Yesus, baik di media sosial ataupun mungkin bertemu secara langsung dengan orang sekitar kita. Banyak sekali perkataan, banyak sekali pengajaran, mungkin doktrin-doktrin muncul di sana. Katanya Yesus itu bukan Allah,
Katanya Yesus tidak mati, katanya Yesus tidak disalibkan. Tetapi Alkitab berkata satu kebenaran, bahwa Yesus memang benar-benar mati di atas kayu salib. Satu kebenaran bahwa Yesus darahnya tercurah. Satu kebenaran bahwa Yesus tubuhnya tercabik-cabik untuk kita. Yesus adalah kebenaran. Dan Yesus juga adalah jalan buat kita untuk kita bisa kembali bersekutu dengan Allah. Pada waktu kematian Kristus di atas kayu salib, ada satu peristiwa yang sangat luar biasa. Kembali kepada peristiwa perjanjian lama, ketika membawa korban persembahan tadi, bukan orang berdosa setiap orang bisa berjumpa dengan Allah, tetapi hanya imam besar setahun sekali bergantian mereka untuk datang membawa korban persembahan kepada Allah. Kalau imam besar ini datang kepada Allah, masuk di ruang Maha Kudus, di situ membawa korban persembahan. Kalau imam besar ini berdosa, imam itu mati. Tidak bisa bersekutu dengan Allah, tidak bisa berjumpa dengan Allah. Tapi kalau imam ditemukan tidak berdosa, maka imam itu layak untuk membawa korban persembahan. Dan Yesus adalah pribadi yang dikorbankan untuk kita. Dia layak terima pujian, layak terima kehormatan, membuktikan dia benar-benar Allah. Perkataannya adalah sebuah kebenaran. Yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Allah? Yang ketiga, bahwa dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 54, kita temukan di sana bahwa bukti Yesus ini adalah anak Allah. Anak Allah disebut di sana anak domba Allah, dikorbankan menjadi korban persembahan untuk menghapus setiap dosa manusia. Terbukti bahwa dia adalah anak Allah. Yang keempat, apa yang terjadi dengan kematian Kristus? Saya ulangi, kalau yang pertama manusia berdosa terima pengampunan, artinya mereka juga terima hidup kekal, tidak mati selamanya, tapi menerima kehidupan kekal selamanya. Yang kedua, membuktikan bahwa diri perkataannya Yesus adalah perkataan yang benar. Yang ketiga, membuktikan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang benar-benar dikorbankan untuk setiap manusia yang berdosa. Yang keempat, yang terakhir dikatakan begini, manusia akan memuliakan Allah. Lewat kematian Yesus, manusia akan memuliakan Allah. Pada waktu Yesus di atas kayu salib, dijaga oleh prajurit, saudara. Dan prajurit yang siap siaga untuk menjaga. Barangkali ada murid-murid Yesus akan mencuri, barangkali ada orang-orang lain yang akan menurunkan Yesus. Dijaga. Dalam penjagaan itu apa yang terjadi? Ada satu peristiwa yang luar biasa. Ketika Yesus mengatakan, "Ya Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku." Di situ terjadi peristiwa yang luar biasa. Tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Tabir bait Allah, kenapa di sini dikatakan begini? Tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Saudara, kalau kita belajar tentang skema tabernakel, kita temukan di sana ada ruang halaman, ada ruang kudus, ada kudus di sana. Nah, ruang Maha Kudus ini adalah hanya imam besar yang boleh masuk. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Hanya imam besar saja yang boleh tahu, yang lain tidak boleh tahu. Nah, ketika tabir bait Allah terbelah, maka seluruh bangsa, seluruh umat yang ada di tempat itu, mereka melihat tabut perjanjian. Mereka melihat ruang Maha Kudus itu. Artinya begini, bahwa semua orang ketika Yesus mati, tabir bait Allah terbelah, semua orang bisa melihat, semua orang bisa bersekutu kepada Allah. Maka siapapun kita, latar belakang apapun kita, kecil, besar, yang kaya atau yang kekurangan, semuanya boleh, orang kota atau orang desa, semuanya boleh bersekutu dengan Allah, semuanya boleh bertemu dengan Allah, semua boleh langsung berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena dosa sudah diampuni. Manusia terima kehidupan daripada Allah. Maka yang terjadi, manusia akan memuliakan Allah. Prajurit yang menjaga ketika melihat peristiwa itu, apa yang dikatakan oleh prajurit? Benar bahwa dia ini adalah anak Allah. Benar
bahwa dia ini adalah orang yang benar. Mereka menjadi takut, lalu mereka menyembah dia. Mereka menjadi takut, lalu mereka memuliakan Allah. Ini yang terjadi dalam kehidupan setiap orang setelah Yesus mati di atas kayu salib. Peristiwa kematiannya menyembuhkan. Kematiannya menyembuhkan setiap kita. Yang sakit disembuhkan lewat kematian daripada Kristus. Yang lemah terima kekuatan lewat kematian daripada Kristus. Yang susah terima penghiburan lewat kematian Kristus. Bahkan yang punya problem dan persoalan, terima jalan keluar daripada Tuhan Yesus. Mari kita menangkap apa yang Tuhan ajarkan kepada kita pada pagi siang hari ini. Dia telah mati di atas kayu salib, menjamin kehidupan untuk kita. Pada waktu Yesus disalib, di sana disejajarkan dengan 2 orang penyamun. Artinya 2 orang ini adalah punya dosa yang tidak bisa terampuni. Tapi yang terjadi apa? Lewat kematiannya, salah satu berkata, kalau engkau menganak Allah, turun lalu ganti turunkan aku. Tapi yang terjadi yang sebelah berkata begini, jangan berkata begitu. Harusnya memang kita ini yang mati seperti ini. Dia tidak berdosa, tidak bersalah. Lalu yang sebelah ini berkata begini, jika engkau sudah sampai kepada Allah. Lalu dia katakan, ingat akan aku. Dan Yesus berkata apa? Mulai hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Mulai hari ini kau bersama dengan aku di Firdaus. Itu artinya menjamin bahwa kematiannya memberi kehidupan. Ketika kita berkata Yesus adalah anak Allah, ketika berkata Yesus adalah kebenaran, ketika berkata Yesus adalah jalan kehidupan buat kita, lalu kita percaya kepada dia, tidak menghina dia, tapi memuliakan dia, yang terjadi kita terima kehidupan. Amin. Ini harus ada pada setiap kehidupan kita. Yakin hanya lewat kematian Kristus di atas kayu salib dosa kita bisa terampuni. Tapi kalau tidak lewat kematian Kristus, dosa kita tidak terampuni. Sakit penyakit tidak akan dapat kesembuhan. Mujizat tidak terjadi atas kita. Tapi dengan kematian Kristus cukup sekali untuk seterusnya dan selamanya dosa kita diampuni oleh Allah. Kita manusia berdosa terima kehidupan yang kekal oleh karena pengorbanan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Katakan amin. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, mengingat akan pengorbanan daripada Kristus yang telah mencurahkan darahnya buat kita, yang telah tercabik-cabik tubuhnya untuk kita. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan yang kudus. Persiapkan roti dan anggur yang ada pada Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita akan naikkan satu pujian. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan ku telah mati. Sehingga Bapak Ibu untuk berdiri.
malam masih dipidana lalu. Haleluya, haleluya. Mari siapkan hati, kita masuk dalam perjamuan yang kudus. Kita akan nikmati tubuh dan darah daripada Kristus Yesus. Sebelum kita mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita, dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari sekarang angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Dengan dasar firman Tuhan, di mana dalam perjamuan malam Yesus mengambil roti dan mengucap berkat. Dan Yesus berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan kita penuh keyakinan dan percaya kepada Tuhan, bahwa yang kita angkat ini adalah bukan roti sekedar roti, tapi ini adalah tubuh Kristus. Angkat lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari katakan amin. Mari bersama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, mari kita pegang cawan ini. Siapkan untuk bisa menikmati apa yang disediakan lewat perjamuan ini. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Ini bukan anggur biasa, tetapi ini adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk kita. Darah yang tidak bercacat, darah yang tidak bercela, darah yang sanggup menghapus setiap dosa kita. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari katakan amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Mari angkat kedua tangan sekarang, mengucap syukur kepada Tuhan. Kiramalama ramasi kiri bidana lalu, kiramalama ramasi bidana lalu. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus. Oh, ramah-ramah-ramah-sih, dengan darah-Mu yang Engkau curahkan bagi kami, setiap dosa kami Engkau sudah basuh, Engkau sudah sucikan. Haleluya. Segala penderitaan kami Engkau sudah angkat Tuhan, Engkau sudah melalukannya. Haleluya, haleluya. Kira malam-malam-malam-masih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kira malam-malam-malam-masih dibinara-lamana-ramu. Haleluya, haleluya. Kira malam-malam-malam-masih dibinara-lamana. Ku telah mati
Kami sudah menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami percaya tubuh dan darah-Mu sudah menyatu dalam tubuh kami, menyatu dengan darah kami Tuhan. Kami mengucap syukur, maka kami percaya Tuhan, apa yang terjadi pada hidup kami sungguh adalah milik kepunyaan-Mu. Tubuh ini sungguh hidup ini milik kepunyaan-Mu. Maka kami percaya segala yang menimpa kehidupan kami, segala yang menimpa seluruh jasmani kami, dalam nama Yesus kami terima pemulihan oleh karena darah Kristus, oleh karena tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa di surga. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita sudah selesai ibadah kita. Sudah menikmati tubuh dan darah Kristus. Mari bersama Bapak Ibu tetap berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Amin. Lewat ibadah siang hari ini kita semua diberkati oleh Allah. Mari angkat kedua tangan saudara. Kita bersama-sama naikkan. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hallelujah. Oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Bless the Lord, let life ever be born. Oh my soul, I worship Your home. Bless the Lord, oh
Mari kita mengakhiri dengan berdoa untuk bangsa kita. Bapa yang di surga, terima kasih untuk siang hari ini kami boleh ibadah dari awal sampai akhir. Kau menyertai kami. Dan saatnya kami berdoa, kami mengangkat dan bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hari-hari ini pergumulan yang sangat luar biasa atas bangsa ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan, bencana virus corona masih terus ada. Karena itu Tuhan, kami terus angkat bangsa ini kepadamu Tuhan. Kami bawa kepadamu di dalam nama Yesus. Kami mohon pertolongan-Mu. Kami mohon uluran tangan-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah bangsa kami diluputkan dari virus ini Tuhan. Virus yang sedang melanda ini segera dilalukan di dalam nama Yesus atas negeri kami. Sehingga kembali kami dalam damai sejahtera. Kembali kami dalam sukacita. Kembali kami dalam ketenangan Tuhan. Segala macam usaha di negeri ini boleh kembali berjalan dengan lancar. Pekerjaan kembali berjalan dengan lancar. Segala aktivitas kembali berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Kristus. Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami. Jika ada dosa dan kesalahan atas bangsa ini Tuhan, kami mohon Kau mengampuninya. Kami percaya lewat kematian-Mu di atas kayu salib, darah-Mu yang tercurah atas negeri ini, atas setiap kami percaya sanggup memulihkan bangsa kami. Dan biarlah virus corona berlalu dari negeri kami dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, untuk mengambil kebijakan-kebijakan tentang penanganan virus corona ini. Biarlah seluruh rakyat Indonesia bersatu hati, seluruh rakyat Indonesia satu kata bersama dengan aparat pemerintah yang ada untuk menangkal seluruh perkembangan virus dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Berkati aparat-aparat pemerintah yang ada. Berkati semua mereka yang diberi tugas untuk bekerja sama untuk menanggulangi virus ini Tuhan. Berikan kesehatan, berikan perlindungan atas pemimpin kami. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk dokter-dokter, para perawat yang ada di garis depan, untuk menangani virus yang ada ini, untuk menangani setiap mereka yang terkena virus ini Tuhan. Kami berdoa biar mereka dilindungi, mereka dibungkus dengan kuasa darah Yesus, mereka terima perlindungan daripada-Mu, sehingga tidak mampu virus itu untuk menyerang kepada dokter dan perawat yang ada di garis depan untuk merawat dan menolong setiap jiwa yang terserang oleh virus ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Temukan obat yang sanggup untuk bisa memulihkan bagi setiap pasien yang ada Tuhan. Kami berdoa, biarlah benar-benar Tuhan, Indonesia mampu menyelesaikan semua, menangani perkembangan virus ini dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk setiap rakyat Indonesia yang terjangkit virus ini Tuhan, yang sedang dirawat di rumah sakit, ataupun mereka yang sedang di dalam karantina yang ada. Tuhan, Engkau menghibur, Engkau beri kekuatan, semangat yang baru ada pada mereka, hati yang gembira ada pada mereka, sehingga mereka kuat menjalaninya. Lalu mereka terima pemulihan oleh kuasa darah dan pilur Kristus dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percayakan semua mereka yang sedang terserang oleh sakit penyakit ini Tuhan, mereka terima kesembuhan. Dan selanjutnya Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu, dimanapun mereka berada. Bapak Ibu, mari yang mengalami sakit, taruh tangan kirimu di bagian yang sakit. Angkat tangan kananmu, arahkan kepada Tuhan. Fokus hanya kepada Tuhan. Percayai bahwa Yesus adalah sumber mujizat, sanggup memulihkan dan menyembuhkan segala sakit penyakit dari Bapak Ibu. Mari bersama kita berdoa untuk sakit penyakit yang ada di tubuh dari Bapak Ibu. Kira lama ramana lama sikiri pira lama lama. Engkau mengurapi tangan-tangan yang terangkat. Engkau mengurapi tangan-tangan yang ditaruh di bagian sakit penyakit yang diderita oleh setiap umat-Mu Tuhan. Apapun jenis sakit mereka, baik itu flu, batuk, atau sakit penyakit yang lainnya Tuhan. Apapun jenis sakit penyakitnya, dalam nama Yesus, bagi Yesus tidak ada tidak mungkin. Semuanya mungkin oleh kuasa darah Kristus, oleh pilur Kristus. Sekarang sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, umat-Mu disembuhkan dalam nama Yesus. Dan semua sakit penyakit diangkat dalam nama Yesus. Lalu damai sejahtera, sukacita
turun atas setiap umat-Mu. Kami yakin Tuhan, kuasa kesembuhan sudah turun atas setiap umat-Mu yang sakit. Dan Engkau melindungi bagi setiap umat-Mu yang sehat, terus sehat di dalam nama Tuhan Kristus. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk usaha bagi setiap umat-Mu yang hari-hari ini juga mengalami kelesuhan oleh karena akibat dampak daripada virus corona ini Tuhan. Tapi kami percaya Engkau punya jalan untuk menolong setiap umat-Mu. Maka kami berdoa untuk usaha bagi setiap umat-Mu Tuhan. Engkau memberkatinya, membuka peluang berkat tercurah di dalam nama Yesus. Segala penghalang berkat kami tolak dalam nama Yesus. Dan Engkau mencurahkan berkat-Mu Tuhan atas usaha dari setiap anak-anak-Mu. Engkau memberkati pekerjaan bagi setiap umat-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Kau juga melindungi keluarga-keluarga di mana umat-Mu ada. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya damai sejahtera sukacita ada pada setiap kami umat-Mu Tuhan. Damai sejahtera sukacita mengalir melimpah atas setiap umat-Mu. Bapak Ibu, mari angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kita akhiri ibadah kita. Diberkati setiap usaha pekerjaanmu. Diberkati kehidupan keluarga rumah tanggamu. Diberkati anak cucu menantumu. Diberkati studimu. Diberkati masa depanmu. Diberkati segala pelayanan yang kau kerjakan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat yang dicurahkan oleh Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus. Bahkan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Memberkati kita semua mulai hari ini. Memberkati Bapak Ibu semua mulai hari ini. Sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan. Mari bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Jumat Agung.